Lalu di pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan tombol simpan ini dan tombol battle. Tombol battle belum ada ya. Oke, berarti kita tombol simpan dulu. Kenapa di tombol simpan ini saya khususkan satu video? Kenapa tidak dilanjut di pertemuan sebelumnya? Karena di tombol simpan ini kita akan sekaligus menyimpan ke 3 tabel ya. Jadi nyalakan start, terus start apa SQL, lalu buka database nya, tunggu beberapa saat. Ada yang tahu kepanjangan dari PHP? Kalau tahu komen ya. Tunggu dulu beberapa saat. Oke, kita buka database kita. Terus barang. Jadi kita di tombol simpan ini nanti kita akan memasukkan ketiga tabel ini: history transaksi dan transaksi sementara. Oh enggak, cuma 2 tabel ya, history transaksi dan transaksi. Transaksi sementara ini diisi pada saat kita akan tambah di sini. Oke, kita langsung saja tanpa basa-basi kita buka koneksi dulu di sini. Kita buat perintah baru, insert untuk kita isi ke history transaksi dulu. Insert into transaksi, history transaksi. Transaksi values. Nah, valuesnya apa? Kita ke formnya. Jadi history transaksi akan diisi history transaksi, dia akan mengisi yang ini ya, ini dan ini sekaligus. Jadi dia akan dihubungkan dengan tanda strap seperti ini. Ini kan label 8. Oke, langsung saja. Mana tadi? Oh ini. Langsung kita hubung buat dia masuk ke trans titik teks dan tanda strap dan tema titik teks. Oke, jadi ini akan jadi ini tuh yang ini ya. Jadi dia akan masuk tanda transaksi, misalnya di sini T001 1. Jadi nanti yang masuk di database ini yaitu T001 strap 1. Kalau dia ada membeli 3 barang, berarti T001 strap 2, T001 strap 3. Berarti kita akan looping di situ ya, cuma loopingnya nanti dulu, atau biarlah kita looping memang. Berarti kita buat for i sama dengan i itu variabel ya, jadi bisa saja kita tulis ini for n sama dengan terserah, bisa juga for total belanja sama dengan nomor dari 1 to data grid view 1 titik row count, berapa banyak yang ada di situ ya. Berarti sama seperti yang kita buat di tombol hapus. Kita cut ini sini.
rapikan. Terus kutip 1 kutip koma kutip 1 kutip 2 dan apalagi yang kita mau masukkan kode titik. Oh enggak, salah, ini salah, kita remark dulu. Terus kita coba start programnya. Penjualan, misal kita belanja B001, kita beli 3 tambah, terus misal kita beli lagi B002 B004, kita beli 2 tambah, misalnya kita beli lagi B003, kita beli 2 tambah. Nah, berarti kita ingin ketika ditekan, misalnya kita bayar 100.000, wah dia 10.000 ya, salah, kita maka kembali 190.000. Kalau kita mau isi di sini lunas misalnya. Terus kalau kita simpan, dia akan menyimpan, kita jangan ambil dari sini. Kenapa? Karena kalau kan kosong di sini, jadi kita ambil dari sini, dia akan menyimpan ini, yang ini. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Gimana tadi? Berarti masih salah di sini tadi. Berarti di sini adalah data grade view 1, atau begini saja biar nggak bingung, kita buat variabelnya. Apa ya, ini kita buat ini, kita buat dim, yang mau kita masukkan itu nomor terus kode barang, nama barang, harga barang, KPI, subtotal, tanggal transaksi, username, keterangan. Tanggal transaksi tidak usah, kita ambil saja langsung dari data view. Terus username, nanti kita buat manual dulu ya, nanti kita buat welcome login biar ada username. Terus keterangan apa ya, enggak usah juga karena kita langsung ambil itu keterangan. Subtotal enggak usah juga, enggak, ini perlu total. Saya buka dikit baru ini, saya mau lihat juga transaksinya. Yang ini terus itu harga barang, loading. Nama barang, harganya tidak muncul, berarti harga barang ini gimana kita ambilnya di sini. Oke, nanti kita seperti kita buat ini ya, kita buat ini ya, terus ini. Oke, kita langsung isi itu sini, sama dengan data grade view 1 titik from
ya, terus 0 sini ya. 0 titik sel salah, I kurang 1 berarti I kan, oh, bukan I, dan total belanja kurang 1. Total belanja kan 1, jadi kalau di awal itu berarti kurang 1, jadi nanti 0, berarti otomatis dia membaca baris ke 0. Ini sel 0 tetap titik pilih. Terus nama barang barangnya diisi dengan kita ambil nama barang. Terus disini tadi ada nama barang, oh kode barang dulu guys, ini kode barang, oh, sudah ada kode, oh iya kode barang dulu ya. Terus sama tadi kita copy saja, pastikan ke sini, terus ganti level 1 ya. Terus nama barang paste, terus ini jadi 2, nama barang keti sama dengan 3, terus gitu. Total ada ya, total ada total sama dengan 3, 4. Terus ada lagi username, nanti kita isi username nya, kita kasih dulu manual. Username sama dengan misalnya admin. Oke. Kenapa ini username kenapa nih guys, ini error. Username sama dengan admin, kok tadi error, berapa tadi admin? Kadang aku heran juga guys. Oke, jadi kita di sini bisa panggil penetrans sama counter, kita tetap transaksi. Di sini masukkan ini kode barang, oh enggak, no dulu, no nomornya. Terus di sini kode barang baru, kode barang, dan kutip 1 kutip 2 kutip 2 kutip 1 kutip 1 kutip 2 kutip 1 koma kutip 1 kutip 2, dan nama barang kutip 2 kutip 1 kutip 2 kutip 1, tapi pakai dan di sini dulu. Terus harga barang dan kutip 21, terus ketiga dan kutip 21, dan total kutip 21 koma kutip 1 kutip 2, dan total tanggal transaksi kita ambil dari date time picker. Oh, kita belum buat ya date time pickernya, ini saja tanggal transaksi, tanggal. Kita lihat dulu tipe datanya, tanggal transaksi, tipe datanya apa, date ya, tipe datanya date. Maka kita buat di sini baru tanggal
Jadi kita buat formatnya dulu, format lalu tanggal titik teks koma, formatnya apa kita lihat di yang pernah kita buat apa ya? Di sini kita buat format pada saat di start. Ada. Oh ini. Saya kasih ke pembuat aja biar gampang dilihat. Kita copy saja ini formatnya, terus tanggal dan subtotal, terus tanggal seperti kita langsung copy after kita ini dulu pisahkan dengan koma, terus panggil tanggal dan lagi dan setelah ini tanggal username nya mana deh user kok enggak ada, karena kita sudah buat loh. Oh di ini ditambah astaga. Oh guys, kita di sini tadi kita ada tombol simpan tadi kan. Nah sini kita pastikan yang ini atau begini ya, biar saya kasih ke bawah aja dan biar terlalu panjang ke samping. Format ya, ada tanggal, terus pisahkan dengan dan setelah itu username dan keterangan ke tutup titik sudah tutup ini, terus membuka koma. Oke, ini harga barang berapa potong. Oh harga barangnya belum ada isinya, kita mau buat di sini harga barang. Harga barang didapat dari, kalau kita perhatikan di database ini sebenarnya kita bisa harga barang ini kita bisa isikan sesuai yang ada di database ya. Cuma kalau kita baca dari database itu akan memperlambat program karena dia baca dulu terus ditampilkan lagi. Sementara ini sudah looping sebanyak, pokoknya ini kita sudah melakukan perulangan. Jadi perulangan itu agak berat ya dieksekusi sama program, jadi kita minimalkan penggunaan connect lagi ke database. Pokoknya kita akali dengan cara kita harga barang ini mau ambil dari sini. Ini kan subtotalnya kan 45.000, dia beli 3, otomatis harga barangnya 150.000 kan. Kenapa? Karena 450.000 bagi 3, ketika 150.000 kali 3 oke 450.000 otomatis kan. Jadi kita bagi 450.000 bagi 3. Kita try di sini asal, tapi nggak salah langsung aja. Try sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Terus tadi
kita mau dapat bukti 1 total belanja kurang 1. Harga barang di mana? Subtotal di 4. Oh, aku punya deh. Harga barang kita simpan di sini. Harga barang sama dengan subtotal dibagi kecil. Sekarang kita sudah dapat harga barangnya. Kita ulang. Oh iya sudah. Oke, kita eksekusi. Kemudian kita jangan lupa tutup koneksinya. Kemudian ini belum selesai ya. Jadi ketika disimpan, dia akan menyimpan di history dan transaksi. Jadi kalau codingnya sudah seperti ini, otomatis dia kalau tidak errornya, otomatis dia menyimpan ke history transaksi. Nah sekarang kita akan buat lagi, dia akan menyimpan ke transaksi. Ini tadi simpan ke history transaksi ya. Oke. Terus kita mau simpan ini berarti MD sama dengan kom. Copy saja ini. Terus kita ubah ini menjadi transaksi. Terus dia cuma masukkan tema transaksi, nggak usah pakai no. Langsung saja. Terus kita ingin apa lagi, kasih rapi dulu ya guys. Terus kita ingin dia masukin jenis transaksinya. Apa ya? Oh kayaknya kita tidak perlu jenis transaksi guys, jadi kita hapus saja. Cara menghapusnya kita ke struktur, terus pilih drop di jenis transaksi. Nah, terus setelah dia memasukkan not transaksi, tanggal transaksinya lagi, berarti tanggal transaksi saya copy saja ini. Tanggal transaksi, terus username. Ini kita jelaskan ini kenapa kita harus membuat 3 tabel ini. Tidak harus sih, mungkin ada logika lain dari teman-teman, tapi kalau logika saya seperti ini. Terus total transaksi lagi, total transaksi kita ambil dari sini. Oke, total harga tiket di mana tadi? Setelah username, total harga tiket dan total harga transaksi. Oh totalnya subtotal. Oke. Total transaksi, total harga transaksi. Oh tadi kan total ini harusnya totalnya nih. Oh total transaksi berarti berapa KPI nya maksudnya nih ya, harus milihin total KPI. Kita
total barang yang dibeli. Berarti kita buat dulu variabel. Nah, nextnya ini kita pindahkan ke sini. Kita mau dia ngulang di atas saja, di sini beda lagi. Kenapa nih greeting? Karena ini masuk dalam looping guys. Kita keluarkan terus pindahkan ke atas sini. Oke, terus ini kenapa masih greeting? Subtotal. Oh iya, kita nggak pakai, kita hapus aja. Ini susahnya kalau kita copy paste ya guys, agak bingung. Kenapa lagi error? Kenapa error? Aduh, kenapa dia error? Oke, terus kita buat di sini total putih. Kita tambah lagi bin total transaksi total putih as integer. Oke, putih as integer kita tambahkan di mana ya? Di sini total putih sama dengan jadi kita isi memang di sini total putih sama dengan 0. Terus kita tambah total putih itu dengan total putih itu sendiri ditambah, kita buat dia file biar dijumlah dengan benar, terus ditambah dengan data, terus view atau langsung saja VC. Kita sudah dapat VC-nya. Oke, kita panggil sini total putih. Terus subtotalnya di total harga titik ini ya, total transaksi. Oke, execute query disconnect. Setelah dia menyimpan, kita yang mengosongkan. Jadi kita panggil form load, kita load ulang form berapa tadi? Form transaksi penjualan load sender form transaksi penjualan ya. Oke, setelah seperti itu kita munculkan pesan checkbox berhasil disimpan. Kita kasih informasi. Oke ya, kita start dulu. Saya nggak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Jelas kita sudah berusaha. Nah, transaksi penjualan. Sekarang saya beli apa? B004. Saya beli B004, saya beli 4. Saya tambahkan ke keranjang 60.000. Terus saya beli lagi B001, saya beli 6, harganya 900.000, biarlah saya beli. Terus saya beli lagi B003, saya beli 1 saja, tambah. Oke, saya bayar ini kan 1.440.000, saya bayar 1.500.000. saya enter, kembali 6.000. Oke, lunas misalnya. Nah,
simpan. Error guys. Kenapa error? wah, Kalam karena does not solution intro one. Saya letak intronya mau maksudnya tuh. Nah, kita cari sama-sama. Insert transaksi value Tenotrans. Ini sudah ada, sudah masuk ya, cuma ini tidak masuk. Oh, dia terlalu banyak mengulang. Dia kelebihan satu mengulangnya. Kan di sini sudah berhasil nih. Sama tanggalnya juga tidak masuk. Oke. Ya, kita ngulangnya itu kelebihan, berarti ini kenapa berarti username tidak masuk juga di sini. Kita kasih sini username lagi, username sama dengan admin. Terus ini sudah ya, masalah ini sudah. Terus ini lagi transaksi, tanggal transaksinya. Nah, tanggal transaksinya ini harus kita sesuaikan dengan yang ini. Ini kan dia minta tahun dulu, terus bulan dan tanggal. Berarti kita kasih tahun dulu, bulan dan tanggal. Terus apa lagi? Tadi kan ini kelebihannya, berarti kita lihat dulu di atas. Per total belanja sama dengan 1 tuh data kecil titik rokon kurang 1 di sini guys. Aduh, karena kan kelebihan 1. Oke lah, kita hapus ya. Terus kita lihat di transaksi sementara tadi, enggak transaksi apakah dia berhasil? Oh enggak ya, harusnya dia tidak mengisi apa-apa di sini, karena di program itu kalau di sini sudah error ya di bawahnya enggak akan dieksekusi. Tapi kita buktikan, kita lihat dulu apakah dia mengisi tidak ya. Kosong. Oke. Kenapa kosong ya? Tadi saya bilang karena errornya berada di sini, maka dia tidak akan melanjutkan program ke bawah. Oke. Kita langsung start saja. Yang tadi di sini apa nih? Yang masalah di sini tadi. Ini ya, ye. Dede. Apakah ini akan berhasil? Kita cek sama-sama. Kalau ini gagal konten juga. B001 D3 tambah D004 3 tambah D002 1 tambah harganya 4.810.000, saya bayar 5 juta. Sampai situ 5 juta kembali 190.000 lunas. Simpan. Error lagi, dia bilang kembar. Bagaimana nak kembar? Oke ya, kenapa dia? Karena ini harusnya dihapus dulu, kita hapus dulu. Kita hapus dengan cara ini. Delete. Yes.
Oke, kita ulang sekali lagi. Taran-taran, sangat menegangkan guys. Kalau dia masih error berarti apa yang terjadi? B001 beli 2 lah, terus tambah B003 saya beli 2, tambah B004 saya beli 2 juga, tambah. Oke, kita sudah beli 3 barang, ini totalnya 660.000, kita bayar 700.000. Kasih lunas saja, lunas. Simpan. Masih error. Yang error gimana lagi tuh? Oh, di sini lagi guys. Berarti di sini harusnya aman sudah. Di sini aman. Jadi sisa simpan ke transaksi. Tapi kita lihat dulu. Sudah benar. Ini juga masih ini. Kenapa ini masih kosong? Sudah kosong. Dia nggak bisa menyimpan tanggal. Tapi selain itu semuanya aman. Sisa ini. Oke, nanti kita cek sekalian transaksi. Sini tadi dia error, insert into transaksi, value nya penetrans transaksi. Oke, terus format, terus username, terus total. Ini kelebihan. Kelebihan di sini harusnya total tinggi, total harga. Oke, aman. Sekarang sisa tanggalnya. Kenapa dia? Oh iya guys, jadi kita karena di sini kita menggunakan tanggalnya label ini nggak bisa lah, nggak cocok guys. Harus ganti di sini pakai data grid view. Jadi caranya ada dua, kita ganti pakai data grid view di sini, atau kalau mau yang simple kita ubah di sini. Salah, di sini di struktur sama sekali. Kita ubah di sini tanggal transaksinya varchar ya 30. Berarti yang kita ubah ini kan di tabel transaksi yang di sini. Sini kita ubah. Tanggal transaksi. Nah, di sini kita ubah jadi change. Maaf ya kalau agak noise karena di sini hujan. Hujan turun lagi di bawah batu nisan, ku berlindung. Di sini kita kasih 30 tadi. Oke, langsung save. Tapi kalau kita menggunakan BTM picker tadi ya di sini, berarti ini harusnya sudah cocok yang tadi codingnya ini sudah cocok. Tapi karena kita menggunakan di sini teks, maka kita ubah di sana di database-nya jadi varchar. Kita coba lagi tes. Ke penjualan ini sudah error yang keberapa nih guys ya, harus nggak boleh error lagi nih. Kita beli 3 tambah, terus kita beli yang flash disk, kita beli 2 tambah, terus kita beli 3, saya beli 1 saja. Oke, kita sudah beli 3 barang 720.000, kita bayar 800.000, kembalinya 8.000. terus saya lunas, simpan. Error lagi, astaga, astagfirullah. Lupa guys, lupa dihapus datanya.
Check all. Sudah kelewatan nih kalau error lagi ya. Asli banyak sekali errornya guys. Jalan ini videonya tidak saya skip biar sama-sama kita menyelesaikan error, biar teman-teman tahu juga cara misalnya kalau kita ketemu error harus bagaimana. Saya beli satu saja kalau terlalu banyak. Terus saya beli yang B00 berapa ya, 4. Saya beli satu juga, jadi totalnya yang harus saya bayar 4.570.000. Saya bayar 4.600.000 lah. Enter. Oke, lunas. Simpan. Kalau error lagi nih udah kalah. Oh, berhasil disimpan guys. Oke. Oh, ini tidak kosong. Oke, kita lihat database dulu ya, nanti itu. Nah, histori transaksi. Ini lagi bermasalah guys. Oke, aman aja nih. Jadi T001 ini detailnya, maksudnya histori transaksi ini detail transaksinya. Terus di transaksi ini, jadi kalau kita misalnya mau lihat transaksi, kita ini kan transaksinya tanggalnya sekian, admin transaksi T001. Jadi misalnya kita mau lihat detailnya ini, kita ke histori transaksi, cari yang T001. T001 ini dia membeli 3 barang. Kalau kita lihat di sini histori transaksi ini transaksinya. Jadi transaksi dia membeli 5 barang ya, 5 barang. Nah, kita lihat di sini dia beli 311 berarti 5 barang ya. Yang barang pertama dia beli yang itu B001 namanya flash disk, barang kedua, barang ketiga ini. Oke ya, jadi agak rinci. Nah, terus yang bermasalah tadi tanggalnya, dan ini kita mau kosongkan B ini dan ini. Jadi sekarang karena sudah berhasil, jadi kita tidak perlu menghapus datanya. Ini tadi kita simpan di sini adalah tanggal, pensiun juga tanggal, terus kita ingin kosongkan di situ tadi. Kalau udah simpan, kita klik buka tadi, udah simpan. Terus di paling bawah kita ingin mengosongkan T total titik ya. Kita lihat ini namanya T total apa? T total di clear. Oh enggak, titik saja kita kembalikan ke 0. Kemudian teman lagi perlu kosong ini. Oh ini ya, kita kembalikan ke 1. Teks sama dengan 1. Kemudian oke, sudah. Oke guys, jadi ini sudah percaya, silahkan dicoba. Jadi kita sudah berhasil membuat seperti ini. Oh sini saya batalnya. Oke, batal ini keluarkan aja, kita keluarkan, close. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat bentar. Kita kalau di batal kita buat kemudian sini if d
if Teno titik teks tidak sama dengan 1, berarti jika dia membeli barang, kita tanyakan di next box yakin ingin membatalkan transaksi, kasih exclamation ditambah dengan yes no, sama dengan yes, hasilnya yes, maka dia akan close. Selain itu, jika cuma satu belum ada dibeli, berarti langsung saja di close. Kita coba saja. Jadi kita kan sudah membuat transaksi tadi, jika kita masih di penjualan otomatis ke transaksi yang kedua. Terus misalnya B003 kita beli, kita beli 3, kita tambah, terus kita beli lagi B001, kita beli 1 tambah, terus kita beli lagi B002, kita beli 1 tambah, totalnya itu 4.330.000. saya bayar 4.400.000. terus saya simpan, saya kasih sini sekarang lunas, simpan, rasa disimpan. Oke, misalnya saya beli lagi B002, saya beli 3, saya tambah, saya mau batal lah. Nah, yakin ingin membatal transaksi. Kalau no, tidak terjadi apa-apa. Kalau kita yes, oke, seperti itu. Oke guys, kita sudah berhasil membuat ini. Sekarang selanjutnya kita akan membuat form login ya. Jadi ketika pertama kali ingin mengakses aplikasi ini, kita harus login dulu terlebih dahulu untuk mengetahui siapa username yang tadi ini ya. Nah, tadi kita buatkan variabel username ini secara manual admin. Nah, kita ingin pada saat login kita ingin tahu siapa username yang sedang melayani pembeli ini. Nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.